wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian dan saya sudah bisa bertemu di sini untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran supaya pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian, kita mulai dengan baca doa dulu ya. Silahkan dipimpin doanya. Depan duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pelajaran seperti biasa, saya cek kehadiran kalian dulu. Akbar Eza, Alfiandi, Yes, Anissa, Arfandika, Aulia, Bagus, Gabriel, Linda, Elvira mana? Izin sakit atau apa? Oh, cek mata ya, keterangannya, suratnya ya. Hafiza, Naza, Lika, Muhammad Fahmi, Muhammad Rizki, Muhammad Alim Latif, Hilma, Khairul Anam, Muhammad Nizam, Nadia Melani, Naila Arifah, Novan, Novita, Siti Azhar. Oke, alhamdulillah. Ternyata hari ini yang tidak masuk hanya satu anak karena ada izin cek mata ya. Semoga nanti untuk kesehatan matanya juga cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama. Oke, baiklah. Anak-anak, kalian masih ingat pertemuan sebelumnya? Kira-kira kita itu kemarin belajar apa? Ayo, masih ada yang ingat? Kemarin yang belajar materi sebelumnya, ada yang tahu siapa? Boleh jawab kira-kira siapa? Apa? Tentang makanan dan nutrisi. Coba diulangi kurang keras. Tentang makanan dan nutrisi. Tentang makanan dan nutrisi. Jadi kalian sebelumnya sudah belajar makanan dan nutrisi. Artinya makanan yang kalian setiap hari makan apa tidak? Ada yang sudah 1 minggu tidak makan? Tidak ada. Kalau tadi pagi sudah makan? Sudah. Yang kalian makan apa? Nasi. Ada yang makan roti? Ada yang makan mie? Dan ada yang minum susu hari ini? Tidak ada ya. Jadi makanan yang mengandung nutrisi atau makanan yang bergizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi makanan yang kita makan itu harus mengandung gizi. Nah, pertanyaan saya, kenapa makanan yang kita makan itu harus mengandung nutrisi, harus bergizi tinggi? Ada yang bisa menjawab? Coba siapa? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa makanan yang kita makan itu harus bernutrisi dan bergizi? Siapa? Siapa? Ada yang bisa jawab? Ada Haza atau Eza? Ada? Karena makanan dan bisa berfungsi secara optimal. Bagaimana dengar?
Ya, saya ulangi ya. Jadi untuk ulang-ulang tak benar nih. Katanya Haza, makanan itu harus bergizi yang kita makan itu karena tubuh kita kan membutuhkan energi untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan. Maka yang masuk di mulut kita itu harus mempunyai nilai gizi yang tinggi. Coba kira-kira gizi yang ada di makanan kita itu apa saja? Apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oke, makanan yang bergizi itu harus cukup karbohidratnya, harus cukup proteinnya, harus cukup lemaknya, harus cukup vitamin dan mineral. Coba Chandrian, makanan yang mengandung karbohidrat itu apa Chandrian? Nasi, betul. Ada lagi, Alif Latif, coba yang mengandung karbohidrat itu apa? Jagung, betul. Kalau protein, Nurin, protein. Ayo apa Nurin? Protein, yang mengandung protein apa? Bisa telur, bisa tempe, bisa tahu, dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan materi hari ini? Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah makan makanan yang sehat yang seperti tadi disebutkan, itu sudah bagus. Namun kalau misalkan kalian makan, coba kalau sehari-hari ke sekolah itu beli jajan yang kalian makan apa? Kayak apa? Seperti apa? Apa? Tahu isi terus. Apa nih? Ada yang mie, terus apa lagi? Ada yang nasi bungkus. Ada apa lagi? Jadi nanti kaitannya dengan pelajaran hari ini, belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ketika kalian sudah belajar hari ini, itu diharapkan dapat mengidentifikasi zat-zat aditif alami maupun buatan yang kita makan dan minum sehari-hari. Apakah yang kita makan tadi, hari ini, atau kemarin itu tidak mengandung zat alami, zat aditif atau tidak. Terus kemudian dapat menjelaskan fungsi zat aditif berdasarkan penggunaannya. Contohnya bisa pewarnanya, pengawetnya, penyedapnya, pemanis atau yang lainnya. Coba nanti kamu cek apakah yang saya makan setiap hari itu seperti ini, apakah bagaimana, nanti coba. Yang ketiga, menyebutkan manfaat dan dampak terhadap kesehatan. Berarti tetap ada efeknya, gitu ya. Yang terakhir, dapat menyajikan hasil
suka minum air putih. Kalau yang ini bagaimana? Sering, seger, enak. Apalagi kalau panas-panas seger, rasanya juga enak. Iya betul. Ya, gitu ya. Coba. Nah, warnanya menarik, rasanya enak, gurih, manis. Nah, itu yang paling kalian sukai ya biasanya kalau beli makanan atau jajanan di sekolah. Nah, kira-kira ada pertanyaan seperti ini. Apa yang membuat makanan atau minuman yang ada di gambar terlihat menarik dan rasanya enak? Apa kira-kira? Ada apanya? Ada penyedapnya, ada pengawet yang keras, ada pengawet. Terus kira-kira ada apa lagi? Oh ya. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa makanan minuman kemasan bisa bertahan lama? Coba pernah kalian lihat ada tulisan di yang sering suka makan tadi Kenzler siapa? Oh, angkat tangan siapa? Pernah lihat ya, di situ ada tulisan apa? Expired. Pembuatannya tahun 2025, nanti expirednya misalkan tahun 2026. Bertahan berapa lama? 1 tahun. Lama apa tidak? Lama. Nah, berarti itu ada rahasianya kenapa makanan itu bisa bertahan lama. Itu pasti ada sesuatunya. Gitu ya, nanti kita cek. Sesuatunya apa kira-kira? Apa? Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan buatan? Nah, nanti kita pelajari. Apa saja dampak makanan minuman yang mengandung zat aditif bagi kesehatan? Jadi zat aditif itu ternyata ada yang bisa untuk minum, mengawetkan, ada yang merasakan. Nah, ini untuk memperjelas lagi materi yang kalian pahami nanti dari pertanyaan itu, nanti kita akan melakukan kerja kelompok ya. Jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Ada berapa anak rata-rata? Ada 4, ada yang 5. Nah, ini saya bagi kelompok. Nanti kalian akan saya berikan alat untuk percobaan atau sekaligus untuk mendeteksi makanan dan minuman. Pasti ini sudah tahu. Langsung senyum mau lihat. Jadi ini nanti kalian akan mengamati salah satu bungkus-bungkus ini ya. Oke, karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, saya minta 2 anak untuk maju ke depan masing-masing kelompok untuk mengambil media alat untuk ujinya. Coba silakan maju ke depan. Perwakilan 2 kelompok. 2 siswa dalam 1 kelompok. 2 anak.
belakang boleh masuk ke depan biar cepat. Halo, yang belakang. Yang belakang. Halo, yang belakang. Nih. Belum yang mana? Yang keluar mana? Oh ya, tengoknya. Belum. Jadi yang pertama. Jadi nanti kita melakukan uji coba ya. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nih, untuk setiap kita cek semuanya. Pasti sudah kenal ya. Ini apa? Jasus sering diminum? Sering. Berapa kali sehari? Seminggu berapa kali? Banyak. Nanti setelah itu kira-kira masih kepengen nggak? Kira-kira Oke. Jadi kalian gini. Nanti kalian uji. Ada 2 kegiatan ya. Yang pertama melihat komposisi dari setiap kemasan. Kalian baca lembaran itu, kalian baca. Kemudian nanti ini yang di belakang ada komposisinya, dituliskan di situ. Nah, setelah itu nanti menguji ini. Nah, sesuai dengan lembar kerja yang dituliskan di dalam lembaran. Nanti juga saya akan membantu keliling bagaimana prosesnya. Biar cepat, nanti dibagikan kelompoknya ada 2, ada 4, ada yang 5. Jadi nanti dibagi yang mengerjakan ini sama yang mengerjakan ini bisa dibagi rata ya, biar nanti semuanya mengerti dan kebagian juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sepertinya kalau sudah ngantuk belum bekerja. Sudah. Baik. Kita biar semangat, kita melakukan kegiatan yang menyenangkan dulu ya. Nah, itu disimpan dulu yang digunakan untuk praktek. Ya, disimpan dulu yang digunakan untuk praktek. Yang di tengah tadi saya beri apa? Beri apa? Ini ya. Nah, coba kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri. Berdiri. Nah, di tengah ada biskuit sugar puff ya. Ada sugar puff. Perhatikan sugar puffnya. Perhatikan, konsentrasi. Siapa yang dekat, siapa yang dapat. Caranya bagaimana? Kita uji
tabel komposisi. Yang dibaca tabel komposisi. Untuk deterjennya dari saya ya, nanti bisa ditulis. Oh iya, saya perkenalkan dulu ya. Halo, ini cairan secang. Secang. Tahu. Saya dari apa? Dari kayu kok dari kacang. Dari kayu yang ketika direbus airnya nanti dapatnya ini ekstraknya. Kalau yang ini apa? Yang ini air kunyit, bisa dihirup aromanya. Pasti mengenal. Hati-hati karena ini berwarna. Hati-hati dengan bajunya ya. Hati-hati dengan bajunya karena ini berwarna. Bisa dimulai. Siapa yang ini minuman. Ini juga dua. Ini nanti kalau kamu belum jadi sisa. Ya ini, jus rasa apa? Jusnya ada berapa rasa? Dua. Nah, berarti ditulis rasa anggur dan rasa melon. Nah, ini yang ini. Setiap jenis itu nanti diberi, sudah ada keterangannya ditulisi, yang satunya tidak ditulis ya, jadi ditaruh sejajar itu aja. Yang ini apa tadi? Yang ini rasa melon, yang itu
Tidak satu-satu. Ya betul. Nah ini judulnya apa? Judul kemasannya apa? Ya. Yang ini. Terus kemudian isi pilihan komposisi yang dibaca. Siapkan satu kemasan, bacalah label. Nah ini perintahnya dibaca. Sebelum mengerjakan perintahnya dibaca ya. Sudah ditulis namanya. Sudah. Ya, sudah berarti bisa dimasukkan. Nah ini dia dua. Yang ini mengerjakan ini. Ya, siapa? Ini coklat. Apa? Ini kunyit. Warnanya iya kuning ke oranye. Kuning. Ini baca label komposisi. Coba label komposisi itu yang mana? Nah, yaitu ditulis di sini. Ini tulisan dulu ini aja dulu, baru nanti keterangannya. Saya belum sudah siap. Nah ini diisi dulu. Ini boleh langsung dikasih air. Nah nanti temannya sambil biar mengamati ya. Ya semuanya diisi. Ya. Amati, gimana sudah? Yang ini. Ya. Sedikit lagi. Ya, perintahnya apa? Nah, kita sudah tahu. Ini apa? Nah, dibaca apa? Nah, setelah dibaca. Nah, gimana kita tulis dulu isinya, komposisi dimasukkan di sini baru tadi. Ya, yang ini kasih air ini, terus ini dimasukkan ke sini semua. Kan kalian dulu pernah yang kemarin pernah uji makanan toh? Nah, sudah pernah uji makanan. Nah, ini sekarang uji zat aditif. Yang diuji apanya? Yang diuji apanya? Yang diuji warnanya. Sambil dijilat juga. Ada yang sambil menjilat. Ada yang sambil menjilat. Jadi kan dua ya. Jadi kan dua kunyitnya. Kulitnya jadikan dua. Yang tidak ada Azza itu kalau sebelah ini kalau tidak selesai sama kuliah. Yang jus rasa anggur yang mana? Ini tuakan deh. Sudah isi secara sendiri. Nah, tidak ada ini saja. Dua. Ya. Yang rasa anggur yang mana? Rasa anggur yang mana? Tidak ada. Labelnya tidak ada. Oh, habis jadi lepas ini yang anggur ya. Jika dua ya. Oh, ini anggur. Oh ya, sebenarnya ini anggur. Nanti dilarutkan.
dicampur. Kita campur di salah satu nih ya, yang di sini semua apa sini semua, yang sini ya, oke. Yang mana ya, barang coba satu sendok, jangan diaduk dulu nanti ya, ditambahkan udah nggak apa-apa lah. Terus boleh diaduk. Kalau kurang ditambah. Nah, ternyata jadi seperti ini. Tapi sebelum di sini agak nah, cairannya kayak gini. Boleh nih langsung diaduk saliknya gitu. Nah, terus kamu bisa membandingkan antara yang tidak dicampur dan yang dicampur. Oke, langsung diaduk semua. Sabun apa? Ini sabun deterjen. Apa perintahnya? Dituangkan. Yang mana? Yang ini semua boleh, ada di sini silakan. Pokoknya jangan dua-duanya. Sampai nanti ya. Semuanya dulu. Oke. Terus diamati. Mati ya. Ayo kita siap. Sudah siap. Nih satunya dimasukkan. Belum ini botol. Ini apa? Air rokok. Ini masih satu. Dan ini belum. Apa yang rapi? Diluruskan yang ya, yang dekatnya ini. Dan lihat apa katanya? Ini diapakan peringkatnya? Nah, nih. Barisan yang seperti yang kemarin loh, kalau menguji itu kan dikatakan sudah selesai. Kira-kira ini alamnya atau bukan? Yo, yang ini alamnya atau yang bukan? Yang alami yang mana? Yang bukan yang mana? Nah, bisa dong. Seperti yang alami yang bukan. Nah, sudah. Ini warnanya jadi apa? Sesuai yang kamu lihat ya. Kalau ini tetap dulu. Ini kebanyakan sabun. Ya. Jadi minyak sabun. Untuk isinya jawabannya enggak.
Kalau misalkan MSG tahu nggak? Ada nggak MSG? Maksudnya bisa digeser ya, yang diberi sabun hanya satu cup saja dari satu rasa. Ini. Gimana? Sudah? Iya, kenapa? Salah tulis. Salah tulisnya gimana? Salah tulisnya gimana? Gimana yang ini? Sudah berhasil? Sudah diamati hasilnya? Nah, ini kesimpulannya. Sudah lagi siapa? Sudah diaduk. Isi, ya, isi. Ada yang belum paham atau masih merasa kebingungan? Ada. Sudah semuanya isi. Selesai diaduk. Terus diamati apa yang terjadi. Ini kalau cuma sedikit, ini belum kita buka. Ini kita lihat dulu. Terus nanti kamu kurang sedikit. Ya, boleh. Setelah itu diratakan.
siapa kan? Diamati. Setelah diamati, dituliskan hasilnya di dalam tabel. Nah, oke. Udah, ada banyak.
pembagian zat aditif zat. Jadi itu pertanyaan sesuai yang kalian praktekkan. Pertanyaan yang sesuai kalian sebutkan di situ. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan langkah-langkah tadi. Mana nih bisa? Jadi jawabannya didiskusikan. Silahkan kalian diskusikan. Ini sudah selesai. Oh ya, untuk karena kita kan uji praktikum ya, pakai bahan dan alat. Jangan lupa nanti setelah selesai semuanya dibiasakan untuk menjaga kebersihan ya. Jadi setelah selesai semuanya menetapkan kebersihannya, sampahnya, sisa-sisanya dibuang di tempat sampah. Udah. Sambil diskusi boleh juga ya, di ada zat aditif manis manis itu nanti ada sebentar pengemosi. Nah, pertanyaan bagus, emosi itu apa? Emosi itu memadukan dua tekstur, misalkan dari cair dengan padat dicampur sehingga menjadi sesuatu yang kental, itu namanya emosi. Misalkan ingin memasak ingin membuat cairan menjadi kental, bisa ditambahkan dengan zat tepung kanji atau bisa tepung terigu maizena. Nah, itu juga bisa. Atau misalkan kalau ngecat itu dia kental dikasih apa? Kalau yang prapacara cair itu ya, itu namanya emulsi. Yang apa pertanyaan, apa perbedaan utama dari zat aditif dan dari gambar ini loh, boleh dari ini, dari tabel nomor 1 itu pertanyaannya bisa ditulis di tabel. Tabelnya ada Pak dari pengamatan kalian. Ada apa yang terjadi tujuannya? Itu bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Yang isi tadi sudah. Ya, bagaimana? Apa? Apa ini? Penggunaannya. Mengapa? Ya, namanya zat kimia itu kalau misalkan bagaimana? Nah, itu sesuai dengan jawaban. Nah, itu toh. Jadi pertanyaan nomor 3 itu mengacu dari tabel yang pertama.
Sudah. Ya. Oke, nanti dirapikan ya hasilnya. Ada yang belum? Masih menulis? Kelompok yang sudah selesai semua ada? Belum? Tinggal apa? Menulis isinya, jawabannya. Ya,
Pemeriksaan utama seperti artistik, tidak berjalan. Perubahan alami jika tidak mempenyebabkan dari jika perubahan alami tidak berpengaruh penyebabkan saya terjadi pada yang keras.
dan aditif itu ternyata ada berapa jenisnya? Ada dua. Itu yang alami dan yang buatan juga sudah ada masing-masing. Kalau yang alami, warna alami dari apa berarti? Kunyit. Dari kunyit. Kalau yang buatan, jas itu mengandung apa? Tadi pewarnanya. Nah, kalau dari jas yang sudah ada tadi, ada yang ekstrak anggur. Kalau anggur berarti itu alami. Ada keterangan Berlin. Nah, Berlin itu termasuk yang buatan. Ada yang tadi apa? Pemanis. Kalau pemanis gula kira-kira masuk yang alami apa buatan? Alami. Terus kalau yang buatan pemanis, sukrosa. Apa lagi sukrosa? Katanya apa? Sulfaka. Ada aspartat. Rata-rata semuanya ada ya di situ. Sudah kalian cek. Ada apa tidak kira-kira pemanis buatan di situ? Ada ya. Terus kemudian berarti kita masuk di mengapa kunyit mengalami perubahan warna. Tadi yang kalian amati kalau secang warnanya setelah ditambahi deterjen bagaimana? Berubah warna atau tidak? Warnanya jadi apa? Merah muda, lebih ke cerah. Kalau kunyit setelah dicampur deterjen warnanya menjadi lebih gelap atau hitam dari yang asli. Kalau minuman kemasan tadi warnanya bagaimana? Berubah atau tidak? Tidak berubah. Nah, penjelasannya bagaimana ini? Kurkumin itu merupakan kandungan di dalam kunyit. Nah, kurkumin ini bersifat asam. Kalau misalkan ditambahkan dengan deterjen yang sifatnya basah, asam dengan basah kalau dicampur itu akan mudah mengalami reaksi. Sementara untuk minuman yang mengandung pewarna buatan itu ketika dicampurkan dengan deterjen yang memiliki kandungan basah itu tidak akan mengalami reaksi. Artinya apa? Kesimpulannya, jadi pewarna alami itu mudah untuk berubah atau hilang warnanya jika terkena benda atau sesuatu yang bersifat basah. Jadi coba kamu cuci tangan kena warna kuning dari kunyit, kamu cuci, nanti kan hilang. Nah, kenapa? Karena ada reaksi antara asam dengan basah yang tadi. Sampai sini gimana? Paham? Nah, terus kemudian perbedaannya apa? Nah ini yang kamu alami, kamu lihat ada kalau alami terbuat dari bahan alami. Kalau buatan berarti dari zat kimia. Warna yang dihasilkan kurang stabil. Kalau warna buatan lebih lama. Dan kalau warnanya alami itu tidak selalu mencolok. Sedangkan yang buatan mencolok. Aman dikonsumsi yang mana? Yang alami. Prosesnya tapi lebih rumit. Kalau yang buatan itu lebih mudah dan Nah, dampaknya ada yang untuk menyebabkan gula. Obesitas itu apa? Ya. Obesitas itu apa? Garam walaupun itu alami tapi kalau berlebihan juga akan menimbulkan tekanan darah tinggi. Nah, yang buatan, pemanis buatan itu bisa menimbulkan rasa mual. Apakah tadi sama dengan yang kalian buat? Ada yang sama? Ya, pewarna itu juga yang paling parah itu nanti bisa menimbulkan penyakit apa? Kanker itu yang paling bahaya ya. Nah, karena sudah selesai, kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya, ini sudah berhasil. Terus kemudian dari kegiatan ini saya minta kalian untuk menuliskan refleksi ya, apa yang kalian rasakan, yang kalian pahami kira-kira dengan praktek seperti ini, apakah lebih mudah memahaminya ya? Ini silahkan setiap anak menulis satu-satu. Yang kalian tuliskan apa? Yang kalian tuliskan itu kesan ketika
Setelah selesai dia makan, ditempelkan di papan tulis. Sudah selesai, datang. Belum. Ya sudah, kalau sudah boleh ditempelkan di situ tulisan refleksi. Ya, refleksi. Boleh ditata rapi, boleh atas ini, boleh dibuat acak, boleh. Boleh. Siapa yang belum? Sudah semuanya. Sudah ya? Tempelkan satu.